Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Handayani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ranah kognitif. Nah, sebelumnya saya akan men-share screen materi yang ingin saya berikan. Langsung saja ya. Ini share. Oke, sudah terlihat. Nampaknya akan saya besarkan agar lebih terlihat teman-teman ya. Bentar. Oke. Nah, dalam penyusunan alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ini, dalam mata pelajaran seni budaya kan khususnya ada 3 nih, dibagi 3. Ada seni drama, ada seni musik, dan ada juga seni tari. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bidang seni tari. Dan terutama pada ranah kognitif, teman-teman. Nah, jadi ranah kognitif itu apa? Ranah kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan. Berkaitan dengan pengetahuan, wawasan dari peserta didik. Begitu. Materi yang saya ambil ini adalah materi kelas 7 semester ganjil. Dan materinya adalah ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Nah, kenapa sih Kak kok bisa mengambil materi ini gitu? Dari mana sih? Nah, materi ini saya ambil di silabus yang ada. Coba ya, saya akan buka silabusnya. Sebentar, share screen lagi. Oke. Share. Nah, ini adalah silabus yang tertera ya teman-teman. Nah, ada seni tari, ada seni tari, ada alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu seperti itu. Nah, ini adalah silabus. Bentuk-bentuk silabusnya itu seperti ini. Nah, materi pokoknya itu ini. Ruang, waktu, tenaga pada gerak tari seperti itu. Ini untuk kompetensi dasarnya. Begitu. Lanjut kita ke PowerPoint-nya tadi ya. Oke. Share. Oke. Jadi kalau penyusunan, bentar. Penyusunan alat ukur hasil pembelajaran ini ada beberapa langkah yang harus dikerjakan seperti itu. Yang pertama itu adalah menentukan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu apa sih, Kak? Jadi kompetensi dasar itu adalah seperangkat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dihayati dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan lah, istilahnya kemampuan minimal dari peserta didik seperti itu. KD itu ada 4 macam. Yang pertama ada KD1 itu berkenaan dengan spiritual dari peserta didik, KD2 itu berkenaan dengan sosial dari peserta didik, KD3 juga berkaitan dengan pengetahuan tadi. Yang kita bahas kali ini adalah kognitif, yaitu pengetahuan. Yang keempat ada KD4 adalah keterampilan. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, karena sudah menentukan KD, menentukan kompetensi dasar, dan sudah tahu pengertiannya, lanjut kita ke KD 3.1. Karena KD 3 itu adalah tentang pengetahuan, karena 1 itu adalah semester ganjil, jadi memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga yang ada di silabus tadi, begitu. Sudah paham? Nah, langkah kedua itu menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi. Ada yang tanya, indikator itu apa sih, Kak? Indikator itu ya kompetensi dasarnya nanti dijabarkan lebih rinci lagi, gitu, lebih luas lagi daripada kompetensi dasar, seperti itu. Lantas, indikator itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi peserta didik. Harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya
dan kondisi dari peserta didik. Jadi guru itu harus tahu tujuan pembelajarannya seni tari itu buat apa nanti ke depannya untuk anak, dan kondisi peserta didiknya yang ada dalam kelas tersebut harus mengetahui begitu. Nah, ini ada poin 3 yang menjelaskan, mendeskripsikan, menjabarkan. Ini adalah indikator. Nah, ini adalah indikatornya dari kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar tadi dijabarkan menjadi 3 ini. Yang pertama, menjelaskan gerak tari berdasarkan unsur ruang. Yang kedua, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan unsur waktu. Dan ketiga adalah menjabarkan gerak tari berdasarkan unsur tenaga. Poin-poinnya itu. Begitu. Lanjut. Nah, yang ketiga, ini membuat kriteria penilaian. Langkah ketiga ya teman-teman. Ya, itu. Kalau kriteria penilaian itu apa sih, Kak? Ya, kriteria penilaian itu ukuran. Jadi kayak tolak ukur gitu. Ukuran yang menjadi dasar penilaiannya gitu. Bisa dibuat menjadi tabel seperti ini ya. Karena indikator-indikator tadi dimasukkan dalam aspek yang dinilai di sini sudah. Lantas ada penilaiannya, ada range-nya. Ada nilai A, B, C, D, dan ada ini scoringnya. Ada 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, dan C, dan seterusnya ini. Aspek yang dinilai itu apa aja? Ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Ini adalah materi. Materinya dari kelas 7 semester ganjil tadi. Lantas, kita jabarkan nih, yang kita nilai apa gitu kriterianya, yaitu kalau kognitif, pengetahuan biasanya dinilai apa sih dari materi ini gitu. Yang pertama itu menjelaskan gerak tari berdasarkan unsur ruang. Yang kedua, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan unsur waktu. Ini harus adanya unsur. Yang ketiga, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan tenaga. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, langkah keempat. Nah, langkah keempat ini membuat kisi-kisi atau rubrik penilaian. Jadi langsung saja saya contohkan 2 soal IC. Nah, 2 soal IC yang sama-sama mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan. Nih, menjelaskan pengertian tari tayub yang berasal dari Sragen. Nah, kebetulan Sragen itu adalah tempat kelahiran saya sendiri begitu. Jadi tari khasnya Sragen itu ya tari tayub begitu. Lantas ini yang soal kedua, coba sebutkan dan jelaskan 3 unsur gerak tari. Materinya udah masih sama gitu. Dalam rubrik penilaiannya itu ada aspek penilaian yang mau dinilai, terus rubrik penilaian ada skornya. Begitu. Jadi kalau aspek penilaiannya, ini misalkan soal pertama, bukan misalkan lagi, ini udah soal pertama gitu. Itu pemahaman terhadap pengertian tari tayub gitu. Ini menjabarkan rubrik penilaiannya itu yang dinilai begitu loh. Dari materi, dari soal, nah ya dinilai nanti apa begitu. Menjabarkan pengertian tari tayub dengan benar begitu. Jadi kalau misalkan peserta didik dapat menjawab dan menjabarkan pengertian tari tayub dengan benar, itu skornya 50 begitu. Lagi, berusaha menjelaskan atau menjabarkan pengertian tari tayub. Misalkan peserta didik kurang dalam menjelaskan dan tidak misalnya tidak semuanya sama apa ya? Semuanya tidak sesuai, maksudnya ya dia menjelaskan, menulis nih, tapi tidak sesuai, kurang dikit itu nilainya 30 seperti itu. Kalau tidak menjelaskan pengertian tari tayub dengan benar 20 nilainya seperti itu. Ada scoring-scoring di satu soalnya itu. Begitu teman-teman. Soal kedua juga sama. Jadi seperti ada bobot nilai begitu. Lanjut, akan saya jelaskan.
Yang kelima atau langkah kelima ini menyusun lembar penilaian dalam bentuk uraian. Uraian atau isi tadi soal saya. Jadi dalam penyusun lembar penilaian itu ada beberapa susunan atau runtutan. Yang pertama adalah nama instrumen. Instrumennya itu ya penilaian pengetahuan karena kita bahas mengenai kognitif begitu. Ada identitas instrumen, ada nama, nomor urut atau kelas, nama pelajaran, tanggal pengerjaan, petunjuk penggunaan. Nah, ini menggunakan kriteria A, B, C, D. Begitu. Untuk keterangan penilaiannya seperti ini. Misalkan nilainya A, itu penilaiannya sangat baik dan skornya antara 90 sampai 100. B itu baik dan skornya 80 sampai 89 seperti itu. C itu cukup 71 sampai 79 seperti itu. Nah, kalau kurang itu kurang dari 70 gitu skornya ya. Ini bisa D nanti. Ini harus kasih D lagi. Begitu teman-teman. Lanjut atau akan saya jelaskan lagi kembali. Yang identitas instrumen, nama, ini tinggal diisi saja. Nah, yang keenam adalah langkahnya membuat kunci jawaban masing-masing. Jadi, dari dua soal di atas atau soal-soal yang sudah dibikin, kita harus membuat kunci jawaban yang benar gitu. Jadi kalau misalkan tadi jelaskan pengertian tari tayub yang berasal dari Sragen. Ini kita sudah memegang kunci jawaban yang benar, yang sebenarnya benar gitu. Jadi Kak tari tayub merupakan seni pertunjukan seperti ini teman-teman ya. Ini soal 1, ini soal 2. Coba sebutkan yang jelaskan 3 unsur tari. Sini ada pengertiannya ya, ada 3, ruang, waktu, tenaga, dijabarkan semuanya. Seperti itu teman-teman. Sudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya perkataan yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.